ada musuh di depan. Wah, ya, mau belok-belok. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saat ini saya berada di kantor teman saya yang saya beri julukan sebagai Crazy Rich Lebak Bulus. Mungkin di Lebak Bulus banyak orang kaya, tapi orang kaya yang gila nggak banyak. Nih salah satunya yang cukup gila. Lihat ini koleksinya, salah satu dari banyak koleksinya. Ada Honda Brio, buat dia ikutan isom. Ini iseng-iseng. Kemudian ada Porsche Cayman yang menggunakan body kit dari Karma. Yang pertama dari Karma di Porsche Cayman. Kemudian ini kreasi terbarunya BMW M2 dengan body kit yang diimpor langsung dari Amerika. Lihat itu, hampir nggak ada celah di bumpernya karena dia menggunakan air suspension. Jadi teman saya ini dia pengusaha baju gitu ya, atau nggak tahu lah, bisnisnya banyak. Tapi dia tuh hobi otomotif dan dia juga salah satu yang bikin kreasi Crazy Fast Indonesian dengan mobil Porsche Cayman-nya ini. Nah sekarang saya berada di kantornya yang baru dibangun ini, besar sekali. Ingin mereview salah satu mobilnya, tapi bukan ini. Mobil yang akan saya review adalah bukan ini juga, tapi yang ini. Ini dia yang aslinya Jeep Willys. Ini senapan beneran ya, walaupun sudah tidak berfungsi lagi ya. Tapi ini bukan replika, ini senapan beneran. Ini pelurunya juga kosong, jadi nggak usah khawatir. Dan ini Jeep Willys memang diciptakan oleh Jeep sebagai kendaraan militer. Jadi ini termasuk juga yang dipakai di sejumlah perang, misalnya seperti perang Vietnam. Mobil yang diciptakan untuk menembus medan-medan sulit dan juga untuk berperang seperti ini. Nah, saya penasaran karena ini adalah mobil yang cukup klasik tapi kondisinya luar biasa terestorasinya, sehingga saya menganggap bahwa saya dibandingkan Porsche atau BMW atau Honda Brio-nya, ini yang paling ingin saya coba lebih dulu. Sekarang kita lihat detailnya. Ini adalah Jeep Willys tahun 1958. Minimal begitu kata BPKB-nya. Karena ini mobil lengkap dengan BPKB-nya, ada STNK-nya. Dan ini mobil dari baru itu dibeli di Indonesia di Jakarta Motor. Tahun 1958. Nah, teman saya, nanti saya akan perkenalkan, itu membeli mobil ini dalam keadaan ya mungkin bisa dibilang agak bangke lah gitu ya. Jadi benar-benar tidak terawat dan dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merestorasi mobil ini minimal mendekati keadaan originalnya. Kita bisa lihat bentuknya emang masih kaku banget ya. Tapi ini semuanya, mungkin ini bukan mobil berotot, ini mobil bertulang. Ini semuanya tulang, ini sampai ini. Ini, aduh itu kuat semuanya. Dan ini memang, ini mobil mau mobil Anda, mobil Eropa, crash test bintang 5, lawan ini kalah ini. Ini benar-benar baja semua. Ini kita mau lihat mesinnya kita. Ini. Nah kalau tegak kayak gini, mau dites di terowongan angin, coefficient of drag-nya pasti luar biasa besarnya. Ini ada wiper, tapi wipernya tidak dioperasikan dengan tombol, tapi tuas. Dari dalam. Jadi wiper manual, anti rusak artinya, jadi nggak usah khawatir wipernya rusak, dia bisa manual seperti ini. Nah, kemudian ini sekarang kita lihat mesinnya ya. Mesinnya kaitannya udah dibuka tadi. Mesinnya 4 silinder, 2200 cc, dan ini disebut sebagai Hurricane engine. Overhead valve, jadi camnya di bawah.
Di sini ada push rodnya, mesin yang sangat sederhana menggunakan karburator. Tenaganya tidak ada yang tahu pasti, tapi antara 60 sampai 70 HP. Memang mobil seperti ini tidak perlu kencang-kencang. Yang penting mobil ini punya torsi yang kuat dan dia menyalurkan tenaganya ke 4 roda lewat sistem 4-wheel drive yang mekanikal. Tidak ada elektronik sama sekali, semuanya mekanikal. Nah, ini mesinnya kita bisa lihat sampai klaksonnya itu masih klakson aslinya tuh. Nah, yang nggak dari baru ini mungkin kabel businya ya. Ini kabel busi agak modern, tapi nggak apa-apa. Radiatornya masih aslinya. Aki ya, aki modern pasti. Seperti ini, mesin zaman dulu. Simple. Jadi, kalau ada kerusakan atau apapun, itu bisa biasanya dibenerin sendiri. Nggak perlu panggil mekanik. Ini kap mesinnya nggak berat-berat banget sih, tapi nggak enteng juga. Nah, buat menguncinya kita pakai kaitan di sini. Nah, terus kita lihat sini sampingnya. Ini ada kir, tapi bukan kir dari DLL AJR. Ini kir dari buatan aja dari Amerika, from US Port Agency. Ya, ini cuma buat gimmick aja. Tapi wow, emblem-emblemnya ini direstorasi lagi. Terus ada stiker bagaimana menjadi good driver. Ini tuas transmisinya originalnya, setirnya nih setir original nih, klaksonnya di sini nggak nyala. Tapi kalau kita kontak nanti dia bisa nyala. Jok. Ya, begini. Untungnya mobil ini tetap layak jalan. Karena dilengkapi dengan, aduh kejepit lagi, dilengkapi dengan seat belt. Walaupun seat beltnya 2 titik, tapi minimal jadi memenuhi standar peraturan lalu lintas. Ini tahu nggak buat apa? Ini tuh buat dudukan senjata juga. Oh, terus ini kaca juga bisa dibuka, tapi saya nggak berani buka. Oh, harus di 2 sisi ini bukanya. Wow, tuh, jadi bisa dibuka seperti ini juga kacanya. Ih, bener-bener masih original banget. Nah, ini tuas 4-wheel drive-nya itu yang ini. Bentar, saya pindah ke sana. Ini tuas 4-wheel drive-nya. Yang satu buat mode 4-wheel drive-nya, yang satu buat high low range. Handbrake-nya di sini. Setirnya posisi benar-benar nggak ada ergonomisnya sama sekali, tapi ya ergonomis tidak diperlukan di mobil seperti ini. Ini apa? Nggak mungkin sih buat pegangan tangan, masa pegangan tangan ke senapan nih. Spionnya, spion kiri kayak gini. Ininya aja militer sekali, lihat rem, kopling, gasnya. Nah, sekarang kita coba hidupin. Bukti betapa restorasinya mobil ini. Tokcer banget. Kita ulang lagi. Tokcer. Nah, ini beberapa meteran, memang ada meteran yang sudah bukan aslinya nih dari Mallory. Ini lagi dipesen, ini sekarang Nippon Denso. Jelas bukan aslinya. Nah, kalau yang ini nih aslinya nih. Speedometernya. Dan ini dudukan senapannya juga kuat sekali ya. Ini benar-benar dibaut ke bodi mobilnya. Nah, di belakang itu biasanya kalau jenderal di sini. Ini supirnya, jenderalnya di sini. Nah, di belakang itu pasukan tentaranya, mungkin buat mengoperasikan ini atau buat melindungi si jenderal. Nah, gimana caranya masuk? Kalau prajuritnya lemah, dia taruh di sini, terus dia naik dari sini ke belakang. Tapi kan prajurit harusnya maco, apalagi kalau ada jenderal di depan, kan nggak mungkin. Pak Jenderal, saya mau naik belakang, Pak Jenderal turun dulu, kan nggak mungkin. Langsung aja dari sini, set gitu. Naiknya langsung dari sini, langsung bisa loncat ke dalam dan udah apa lagi. Bannya ban Goodyear High Miler Extra Grip. Ini memang benar-benar buat ban off-road. Peleknya juga pelek kaleng biasa. Nah, di sini ada, karena kan kalau lagi perang itu kita susah ke SPBU, nggak mungkin kan kita lagi perang
terus kehabisan bensin, terus kita ke misalnya perang Vietnam, terus kita ke kota di Vietnam, terus kita isi bensin dong, numpang, nggak mungkin. Nah, ini buat nyimpen bensin cadangan. Terus ini juga buat antena radio komunikasi. Oh, dan ini juga originalnya. Dan di sini bisa ngangkut macam-macam barang. Ini juga original yang dibuat untuk mobil ini. Lihat lampunya semua. Di sini ada bensin cadangan lagi. Nah, ini sambungannya ini benar-benar kuat banget. Nah, ini tuh benar-benar nih, lihat tuh. Sampai emblem-emblemnya semua direstorasi ulang lagi. Lampu-lampunya gila ini. Ini benar-benar orisinil dan sehat. Sekop sama kapak. Ini juga ada. Nah, mobil ini tidak diciptakan untuk kenyamanan, tidak diciptakan untuk performance. Jadi dia diciptakan memang untuk military use. Untuk mobil yang tangguh, mobil yang tidak gampang rusak, mobil yang bisa melewati segala medan. Tapi dia juga harus cukup cepat untuk kabur dari musuh. Dan sekarang, gimana kalau langsung kita coba aja? Oke, sekarang kita sudah bersama pemilik mobil ini, Mas Chandra, atau ngetopnya dengan Carok, Mas CRK. Siap. Ya. Jadi kita mau kemana? Kita jalan-jalan dan Mas CRK ini memaksa saya tetap bawa gandengan di belakang. Karena ini dan kita siap kalau ada macam-macam dan nggak bawa peluru beneran, Mas? jangan nanti Jangan kita ditangkap. Oke, sekarang kita starter dulu. Ke netral. Wih, gila. Ini masih talk chair banget, Mas. Talk chair. Ini mobil dari 1958 direstorasi tapi tidak menghilangkan keoriginalannya. Mas, restorasinya berapa lama, Mas? Restorasinya ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Oh, itu cepet juga loh, 4 bulan. 4 bulan, tapi belum pengiriman dari Biak. Karena ini mobil awalnya dari bangkainya Biak. dari Biak. Iya, Papua. Oke, kita udah pakai seatbelt. Mas, kenapa pilih Jeep, Mas? Maksudnya, Mas CRK ini ada Porsche Cayman, ada BMW M2 gitu kan. Jeep ini kenapa nih? Jadi Jeep ini emang dari dulu gue tuh suka film-film bertemakan agen-agen intelijen dan militer. Militer. Agen intelijen pakainya Aston Martin, Mas. Tapi kan kalau dia lagi nangkep ke dalam-dalam ini ada pakai pakai ini juga. Terus katanya bapaknya suka Jeep juga ya? Iya, jadi bokap gue itu pecinta banget Jeep. Jadi dari dulu kalau dia setiap ketemu di jalanan, dia sering foto papa mau punya Jeep gitu. Dan saat itu gue pernah nemu ini mobil bangke banget. Dan ini Willys asli tahun 1958. Gue temuin di Biak. Jadi saat itu saya langsung nanya kepada pemiliknya, ini ada BPKB dan lain-lain. Iya, tapi mati Pak kondisinya. Ya, tinggal dihidupin lagi. Nah, udah gue bawa ke Jakarta. Waktu itu gue bawa ke Albert's Garage. Oke, gue restorasi ini kurang lebih 4 bulan, Om. Wih. Kita siap jalan. Oke, kita jalan ya. Tadi Om Fitra bilang, ini mobil keren banget, tapi gimana bisa jalan? Gue bilang bisa jalan, Om. Bisa Dia jalan, nggak percaya. Dan masih talk chair banget. Kita coba. Gue masukin satu ya. Masuk, Om. Ini ada tiga speed ya? 3 speed, Om. Jadi satunya Satu tuh ke bawah, kalau dua, mundur tuh kayak gigi ke depan satu, ke depan. iya. Cuman masalahnya ini nggak kayak mobil modern, dari gigi 1 ke mundur itu bisa langsung. Jadi jangan sampai salah masukin. Oh iya bener. Bisa prak. Bisa prak. Dah, gigi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai helm soalnya ini mobil nggak ada rumah-rumahnya. Demi keamanan. Setirnya enteng ya, kalau udah jalan dikit aja udah enteng setirnya. Dia bukan power steering, power dada. Tapi cuma kalau udah gas, enak ya. Enteng kan? Setir kiri ya, jadi Iya. harus orientasi. Oh ya, setirnya nggak balik sendiri. Bukan power steering, power dada. Tapi ini asal depannya dapat, belakangnya juga dapat ya. Iya pasti. Jadi kayak biasa aja. Wah, mesti dibalikin sendiri setirnya. Mungkin Om Fitra udah biasa pakai mobil sport balapan di Sentul. Sekarang gua challenge untuk bawa Jeep tahun 1958 asli dengan anhang di belakang. Iya, ada baknya di belakang. Di belakang ada gandengannya. Macet lagi. Macet lagi. Dulu zaman perang mana ada macet. Biasanya di hutan.
Tapi ini masih sehat banget, nyetirnya masih koplingnya masih gampang, gasnya juga masih gampang, Iya, Om. klaksonnya masih bekerja. Orang takut nggak ya kita bawa senapan di atas? Tadi ada tukang parkir nanya, waduh ini mau perang di mana katanya. Remnya gimana Om? Remnya? Remnya enak Ya, banget. ya, nggak, masih enak ya. Nah, dia belum pakai synchromess, jadi dari 2 ke 1 tuh harus pelan emang. Iya, iya benar. Nanti lo lihat sendiri Om, ini memang napasnya pendek. Oke. Mobil ini napasnya bukan kayak mobil Eropa atau mobil Jepang yang saat ini. Dia bener-bener Kayaknya kita nggak usah sampai lari 100 juga deh, Mas. nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ini paling cuma 70-80, tapi tenaganya kuat. Memang. Torsinya ya. Torsinya kuat. Tuh orang di depan lihat spion. Waduh, kenapa ada senapan di belakang? Gila, Mas. Ini habis berapa, Mas, buat ngerestorasinya, Mas? Ini kan karena mobil hobi ya. Iya. Jadi dapatkan juga sesuai dengan kondisi saat itu gua memang dapat mobil ini dia menjual harga mahal. Oke. Waktu itu hampir 250 sampai 300 karena yang punya ini tahu bahwa ini masih Tapi udah sama gandengan belum. Itu masih mobil only. Oke. Karena kan kalau kita tahu Willys ini dia beragam ya dari mulai Iya. 100, 200 sampai 180 sampai 300 sesuai kondisi. Tapi itu belum termasuk originalitas seperti ini. Oke. Ini itu semua gua order dari Amerika gitu loh. Dan Oke. ada beberapa dari kolektor gua kumpulin jadi satu gitu. Oke. Nah yang agak lama itu mesen anhangnya. Ini anhang Oh. asli original dari Amerika. Oh, jadi benar-benar bukan dibangun di sini tapi beli dari Amerika langsung ya? Ya, tetapi memang untuk restorasinya kita ada orang Indonesia yang memang ahli. Itu ada Albert Garage. Di Albert Garage itu dia memang fokus dan spesialisnya di mobil-mobil antik Jeep khusus. Oke. Dia ketua Willys Indonesia. Jadi saat itu pada saat gue punya impian pengen menghidupkan kembali mobil yang udah lama mati dan punya ikonik banget Jeep saat itu, Jeep Willys ini. Gue langsung browsing YouTube siapa sosok yang memang ahli di bidangnya gitu. Jangan sampai kan gue beli dari jauh-jauh dari Biak, Papua, bawa ke sini ternyata tidak bisa Tapi jalan. browsing sendiri ya, nggak Browsing pakai sendiri. bantuan dari. Nggak browsing. Jadi saat itu gue lihat di YouTube ada Albert Garage, dia yang kerjain punyanya Pak Panglima Hadi. Di Jeepnya, wah ini udah credible lah sepertinya. Terus gue men-challenge dia. Gue pengen bikin Jeep satu-satunya ada di Indonesia, tapi bukan hanya enak untuk dipajang, tetapi bisa gue jalani. Iya, ini masih enak banget buat Yes. dipakai, kayak masih sehat banget, kayak baru keluar dari pabrik gitu. Betul. Jadi itu yang pertama saya lakukan, Om Fitra. Pertama saya browsing dulu, terus kemudian setelah ketemu dia yakin bisa, saya kirim ke Jakarta. Oke. Saat itu pengiriman pakai laut ya 3 minggu sampai ke Jakarta. Habis itu dia melis maunya seperti apa. Nah ini impian gue nih. Gue pernah lihat browsing ada yang kayak gini nih. Jadi dia bikin dan replika ini saya dapat dari kolektor. Jadi beda-beda. Ada ini dari kolektor. Ini saya beli sekitar 20 sampai 35 ininya, Om. Tapi belum termasuk senapannya, selongsongnya belum. Senapannya segala yang replika Iya. gini kena Iya. berapa? Kalau ini replika asli. Ini asli tapi kita restorasi. Jadi Iya. rangkanya tuh asli. Gitu. Saya beli dari kolektor. Kemudian direstorasi. Ini pun kosong. Jadi selongsongnya kosong. Terus kemudian antena ini juga asli. Antena asli. Ini lagi dikirim dari Instrumennya ya? instrumennya. Dan yang lebih kerennya lagi, mobil ini gua lagi kirim ban dan pelek Firestone dari Amerika. Wah. Dan itu nanti si bannya itu bisa dicopot ban luarnya, sehingga pada saat dicopot ban luarnya itu bannya bisa berdiri dan jalan di atas rel kereta. Oh, yang ini belum? Ini belum, tapi udah lagi mau datang. Insya Allah 2 minggu lagi sampai di Jakarta, nanti langsung dipasang. Jadi kalau bannya dicopot, peleknya tuh udah pas sama rel kereta ya? Dan peleknya itu kan kalau satu biasa pelek itu cuma satu bagian. Ya. Ini 2 bagian, Om Fitra.
Jadi kanan kiri bisa dimasukin gitu. Jadi dia bisa bolong tengahnya dan itu bisa dimasukin ke, dan sudah sesuai dengan kebutuhan di rel. Karena kan zaman dulu ada beberapa jalur untuk ini kan untuk mengangkut ini ya, untuk mengangkut barang dan logistik seperti itu. Jadi lewat Jadi jalan kadang kereta dulu betul ya. jalan-jalan yang memang disiapkan jalur kereta. Jadi kan ini dulu dibikin memang kendaraan untuk mengantar jenderal sama untuk perang. Jadi ini saya supirnya, Mas Chandra Ini jenderalnya. Kapan lagi kan? Oke. Jenderalnya Fitra Eri. Nah, kita Sekarang kita coba akselerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, satunya panjang juga ya. panjang. Nah, kan? Nah, tiganya lumayan panjang. Wah, duanya jauh banget ya. Duanya jauh. Udah top speed ya, udah top gear-nya ya. Karena kan zaman dulu kan belum ada jalanan tol, Om. Betul. Ngeri. Dan kita belum biasa karena ini setir kiri. Iya, setir kiri. Jadi kita harus tempatin mobilnya agak ke kiri nih. Agak ke kiri. Gimana rasanya pakai mobil tua, Om Fitra? Ini mobil bersejarah ini. Bantingannya nggak keras-keras amat juga ya. Nah, karena suspensinya udah kita tetap pakai orisinal, tapi kita setting supaya dia agak soft sedikit. Iya. Asik banget ya. Dulu ya. Wah, ada musuh di depan. Tembak. Kalau ada musuh tinggal tembak. Impian gua dari dulu itu bukan punya mobil sport gitu kan. Mobil kayak gini. Bagaimana punya mobil di zaman perang gitu loh. Gila, ini keren banget sih. Bisa dihidupkan dan bisa dijalanin. Semua orang bisa beli mobil mewah, tetapi hanya sedikit orang yang bisa meluangkan waktu menginvestkan sebagian dananya untuk menghidupkan. Ini mobilnya mau ke kanan kiri. Kenapa? Mobilnya mau ke kanan kiri. Spelengnya. Jadi itu mimpinya menghidupkan mobil-mobil yang punya sejarah dulunya Iya, gitu ya. Betul. Iya, Tapi ini nggak nyangka sih Mas, setelah direstorasi seenak ini rasanya. Iya, alhamdulillah. Saya nggak bisa tes handlingnya karena ada di belakang nanti. Tapi kita bisa coba tenaganya. Siap. Sekarang kita gaspol 1, 2. Artinya, kita lihat guys. Torsinya ada terus. Ya. Ini belum dicoba top speed-nya Mas. Top speed-nya kemarin sih cuma 60. 60. Iya. Anginnya udah kenceng banget. Nanti kalau kosong kita coba top speed-nya. Jadi mobil, anhang, terus sama restorasinya habis berapa semua Mas? Kurang lebih habis 600 Om. 600. Ya sepadan lah dengan apa namanya? Kepuasan yang kita dapat Om. Iya. Dan ini 2 minggu sekali gue suka main Om. Oh, Jalan, off-road. kita- Off-road belum? Off-road belum. Ini off-road waktu itu pernah mau sempat dibawa ke Bromo, ini kan baru jadi. Iya. Rencananya ini mau ke Bromo nih. Oh, oke. Mau foto pakai parasut. Oke. Karena di zaman dulu ini mobil untuk pindahin dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu menggunakan parasut Om. Oh, jadi diterjunin dari pesawat. Jadi ada titik-titik yang memang untuk ditaruh si parasut. Jadi Oh. pindah-pindahnya itu dari atas kapal Hercules Iya. dilepas dan dia dipakai untuk pakai parasut. Ini kita coba handlingnya Mas. Ini Coba. buat belok dikit aja tuh banyak banget beloknya. Padahal belok dikit aja. Tapi ini dikirim ke rumah Mas Chandra nggak pakai parasut kan? Kita nyampenya 5 orang. Oke, sekarang kita coba speednya. Oke, Gaspol! gaspol. Ini aja cuma 60 ya. Ini kecepatannya Wow! 50 km per jam, tapi suasana anginnya udah kayak
Wow. Udah. Tadi 55 guys, 55. Mas, 55 itu bukan kilometer per jam, Oh Mas. gitu ya? Mile. Oh mile. Itu artinya 80. Wah. Jadi tadi udah 80. Iya. Turun lagi, Wah, ya guys. mau belok-belok terus. Ini harus dikoreksi terus belok-belok. Rasanya tuh beda ketika kita pegang mobil sport sama mobil itu. Beda. Gua sendiri ngerasain tuh ada Kalau sesuatu kalau yang mobil beda. mobil sport lari 200 nggak takut sih lari 80 aja. Oke, kita coba top speed. Apa guys? Aku 55 mile per hour, kira-kira 85 km per jam. bener. Oke Mas, thank you. Sekarang kita balik ke rumah ya. Oke siap. Oke, kita langsung ke rumahnya Mas Chandra. Wah, Mas Chandra, thank you very much. Gimana tadi, seru kan? Itu nggak nyangka masih seenak itu. Itu bener-bener, saya belum nyoba Willys kalau baru, tapi kayaknya kalau baru kayak gitu, nggak ada bunyi, bantingannya masih enak. Setirnya ya emang karakternya kayak gitu, mesinnya nggak ada ngelitik, nggak ada pincang. Wow. Nah, tapi ada satu yang tadi diceritain Mas Chandra, tapi nggak ketangkep sama kamera. Ceritanya ngedapetin Anhang ini. Ya, jadi ini Anhang ini ada cerita menarik, Mas Fitra. Jadi Anhang ini saya dapat itu bukan dari kolektor, bukan dari Amerika, Showroom? ini asli. Sudah dilihat autentifikasinya asli dan ini dapatnya dari suatu tempat jauh di ujung timur. Iya. Dan saya kasih tahu, ini dapatnya di atas pohon. Ini dapat di Biak. Literally di atas pohon. Jadi pada saat itu, pada saat saya lihat teman saya kasih tahu, saya punya Jeep dan saya menggila Jeep karena pengen yang saya bilang tadi, pengen merealisasikan impian orang tua saya Iya. untuk bikin suatu Jeep yang zaman tahun dulu katanya gitu. Nah terus dia bilang, Rok, gua melihatnya ada Anhang. Anhang tuh apa? Even Anhang pun saya nggak tahu. Dikasih lihat foto. Ini zaman di Amerika itu untuk mengangkut apa sih namanya logistik gitu pada saat medan perang. Dikasih lihat. Oke di mana? Saya datanglah ke Biak dan saya lihat di situ saya naik pesawat ke Jayapura ke Biak, datang lewat ini terus kok ke hutan-hutan. Jadi di atas itu dia nyangkut di atas pohon. Gimana caranya ini bisa nyangkut? Nggak tahu dulu kan untuk pengangkatan seperti ini kan dia Pakai parasut. dia pakai parasut kan Mungkin pada saat aja nyangkut. mungkin pada saat itu zaman perang atau bagaimana saya nggak tahu, tapi konon katanya ini sudah hampir lebih dari 30 tahun, nggak tahu 30-50 tahun di atas. Dan saya bilang, saya mau itu bagaimana caranya. Jadi ada suatu ritual adat di sana, jadi kita kayak ada semacam bakar batu atau kita bayarin sebanyak sekitar 5 babi. 5 gitu. babi. Satu babi itu harganya berapa Nah, kira-kira? babinya di sana? beda kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin berapa ya? 5 juta, 10 juta gitu ya. Lebih mahal sapi dong Iya, di sini. Tapi iya. di sana tuh bisa sekitar 40 sampai 50 juta satu babi. Dan terus abis itu nyumbang 5 babi ke Iya, daerah dan setempat. Betul, itu seperti kayak ritual bahwa itu kan bukan milik ini kan gitu. Jadi turunin, kita potong itunya apa namanya? Potong pohonnya, turunin dan kita bikin semacam kayak ada pesta untuk masyarakat adat dan ini Udah. dikirim lah. Jadi Dikirim. tidak membeli ini, tapi Bukan, nggak beli. Tapi Iya. nyumbang ke daerah setempat Betul, untuk diambilin betul. sama mereka. Dan ini jadi punya sebuah historical yang luar biasa gitu. Jadi seperti yang Mas Fitra tadi bilang, kalau seandainya ada yang mau beli ini, Iya. ya to be honest, aku tidak akan menjualnya karena Tidak, suatu not saat for sale. kalau saya suatu saat udah tua, saya pengen taruh ini hibahin ke museum gitu. Oh ya, oke. Jadi totalnya pengerjaan ini mobil semua tadi udah saya sebut juga pas di jalan itu di atas setengah M, ini sekitar 600 juta rupiah semuanya. Dan kalau Anda berminat sama yang ini, sorry, not for sale. Not for sale. Mas,
Chandra, Tapi thank you banget terima kasih Om banget. Fitra Nanti atas waktunya. terima kasih juga udah nawarin saya nyoba Porsche atau BMW M2 yang keren itu. yang buat potong rumput. Buat potong rumput saking pendeknya. Katanya buat potong rumput. Boleh ya kapan-kapan saya coba Boleh ya. buat potong rumput di rumah Om Fitra boleh. Oke, Oke mungkin Mas nanti. Fitra siap-siap nih udah siapin mesin pemotong rumputnya tinggal dipakai aja. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram @carok_CRK. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.